Sebelum mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku buat tuntunanmu, pemeliharaanmu di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semuanya karena kebaikanmu, semuanya Tuhan Yesus karena anugerahmu. Terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tempat ini bersama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau berkati umat-Mu yang datang saat ini, baik yang mengikuti ibadah dari rumah, biarlah Tuhan yang melawat semuanya. Terima kasih ya Allahku, kami serahkan ibadah kami saat ini, mulai dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara di tempat ini. Ambil alih semuanya Tuhan, kami yang melayani hamba-Mu sebagai memimpin pujian, dan juga teman-teman yang main musik semuanya. Biarlah suasana rohani hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, yang Engkau akan mengurapi disampaikannya firman-Mu. Kuasa mujizat-Mu terjadi di tempat ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang bimbang hatinya diperdatakan, haleluya. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, haleluya. Terima kasih, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Coba dulu katakan kiri kanan, apa kabarmu hari ini? Saya percaya semuanya kita baik-baik saja, masih tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Nama itu pikat hatiku.
Walaupun ditutup masker tapi kelihatan ya. Kalau kita wajah senyum, berikan sukacitamu bagi Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini sampai hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kembali kita akan puja kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh nama Yesus dalam hati. Ya selalu sampai. Haleluya. Nama Yesus dalam hatiku. Dia selalu sampai. Glory, 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 haleluya. Terpuji namanya. Dia selalu sampai. Glory, 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 haleluya. Terpuji Coba berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Haleluya. Umat Tuhan silakan duduk. Haleluya. Apa yang kita membuat kita sukacita? Karena kita memiliki Yesus. Beda dengan orang luar sana tidak memiliki Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Tak habis-habisnya Tuhan Yesus. Kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Allah tetap setia memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Kami selalu menyadari ya Bapa, kalau kami ada sampai pada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kebaikan, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu serta. Lebih lagi umat Tuhan, mari sadari bahwasanya kita ada sebagaimana saat ini semuanya karena kasih Tuhan. Segala yang terjadi
ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari hitung satu persatu berkat yang Tuhan berikan kepadamu, sehingga engkau boleh mengucap syukur kepada Dia. Oh haleluya. Percayalah, Dia tak akan pernah meninggalkanmu. Dia tak akan pernah meninggalkanku. Haleluya. Haleluya Bapa. Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Allah Roh Kudus yang mengambil alih setiap kami semua.
untuk kami bisa menerima pewahyuan yang baru ini. Sehingga Engkau Tuhan yang menyegarkan roh kami, memberi roh kami makan, sehingga roh ini akan memberkati jiwa dan tubuh kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, buat relationship yang Tuhan sediakan buat setiap kami, buat hubungan antara Bapa dan anak, antara Engkau dan kami. Ya Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Engkau ada beserta dengan kami, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Boleh kembali lagi taruh tangan kanannya di dada saudara, katakan bersama saya adalah roh, saya memiliki jiwa, dan saya tinggal dalam tubuh. Saya adalah roh, saya memiliki jiwa, dan saya tinggal dalam tubuh. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan di 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai 11. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai ke-11. Kita akan masuk ke dalam tema roh, jiwa, tubuh bagian yang keempat. Kalau saudara 9 sampai 12 saudara. Kalau saudara sudah ketemu, saya mau kembali mengajak saudara berkenan untuk bangkit berdiri, dan kita akan membaca 9 sampai 12 ini bersama-sama dengan suara terbaik yang saudara miliki. Saudara yang ada di rumah juga yang mengikuti secara online Zoom, saya juga minta saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 12. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih. Pagi hari ini saya mau share kepada saudara bahwa manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang kemarin kita pakai ilustrasi lewat patung ini yang kita sebut namanya Adam, yang mewakili kita semua sebagai manusia, dimana ketika Adam terputus hubungannya dengan Allah, maka rohnya itu menjadi tidak peka terhadap Allah. Dan roh yang tidak peka itu saudara kalah dominasinya dengan jiwa dan tubuhnya. Kalau saudara pagi hari ini belajar tentang bagian yang keempat ini, saya percaya saudara akan bergerak, saudara akan berpikir, saudara akan bertindak berdasarkan roh. Dan apa yang kita bertindak berdasarkan roh itu akan tepat sasaran. Di dalam bahasa Yunani ya saudara, kata dosa itu ditulis dengan bahasa Yunani hamartia. Katakan bersama saya, hamartia. Hamartia ini memiliki arti yaitu meleset dari sasaran. Jadi kalau saudara misalnya menyasar kepada satu titik dengan sebuah panah, maka anak panahnya itu meleset. Nah, itu disebut sebagai dosa. Apa yang manusia lakukan ketika dia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kita mengenalnya dengan istilah jatuh di dalam dosa. Sebetulnya manusia sedang meleset dari sasarannya Allah. Karena Allah punya tujuan buat manusia. Allah juga punya tujuan buat saudara dan saya. Bahwa Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancangan-rancangan yang ada padaku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang akan memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Tahukah saudara bahwa Tuhan punya rencana buat saudara? Tetapi dosa itu bisa membuat saudara meleset dari rencana Allah, meleset dari sasarannya Allah. Sehingga manusia berjalan ketika dia di luar Tuhan, dia berjalan dengan pikirannya saudara. Dan 3 minggu ini kita belajar bahwa jiwa itu adalah pikiran,
perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Tubuh, kita kemarin sudah share, tubuh itu 5 panca indera. Saya nggak punya waktu untuk mengulang lebih dalam lagi, saudara. Jadi manusia yang terputus dari Allah, nggak punya relationship sama Tuhan, maka yang mendominasi tindakannya, keputusan-keputusannya, itu didominasi oleh dengan pikiran-pikirannya, saudara. Kalau bahasa saya, dengan kecerdasannya sendiri, dengan kepintaran-kepintarannya sendiri, saudara. Makanya Paulus itu katakan di kitab Roma pasalnya yang pertama, saudara catat aja, di ayat 21 sampai 23, Paulus bilang begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat, nah ingat saudara, ketika orang mengolah sesuatu di dalam pikirannya, turun ke hati, melahirkan tindakan. Berpikir, turun ke hati, jadi pikiran, perasaan, kehendak. Sedangkan hidup saudara dan saya hari ini, itu semua terjadi karena tindakan-tindakan saudara. Hari ini apapun keadaan keluarga saudara, keuangan saudara, karir saudara, bisnis saudara, itu semua karena hasil dari tindakan-tindakan yang saudara lakukan. Tapi tindakan itu berasal dari hati. Hati berasal dari pikiran. Ulang. Keadaan saudara hasil dari tindakan, tindakan dari hati, hati dari pikiran. Pikiran dari mana? Dari roh, saudara. Kalau roh saudara terputus dengan Allah, kalau roh saudara terputus dengan Allah, saudara berjalan sendirian dengan pikiran saudara seperti yang Roma pasal 1 katakan, hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Sehingga manusia berjalan dengan kecerdasannya sendiri. Dia pikir dia pintar, tapi ternyata apa yang dia pikir melahirkan tindakan yang justru tidak pintar. Saking pintarnya manusia sampai bisa membuat bom nuklir. Tahukah saudara, untuk membuat sebuah bom itu memerlukan kecerdasan yang tinggi? Bom nuklir dibuat, tetapi apa efeknya? Justru mengancam peradaban manusia. Ada orang-orang pintar yang bikin apalagi saudara, bikin gedung, saudara. Orang-orang pintar bikin gedung-gedung tinggi. Dengan apa? Dengan mengambil atau memanfaatkan lahan-lahan yang tadinya penuh dengan pepohonan yang rindang, penuh dengan pepohonan yang hijau, dibabat, dibangun gedung-gedung yang tinggi. Waktu semua wilayah itu udah penuh dengan gedung-gedung yang tinggi, lalu manusia berpikir, kok nggak ada yang hijau-hijau ya? Langsung mereka juga bikin taman-taman buatan di gedung itu. Kan menurut saya itu konyol, saudara. Tadinya pohon rindang dijadiin gedung, udah jadi gedung, mereka rindu akan pohon rindang. Berapa banyak orang yang pintar akhirnya membuat teknologi yang misalnya dibilang smartphone, telepon pintar, ya, untuk memudahkan komunikasi satu dengan yang lain. Tentu kalau komunikasinya makin mudah, sehingga hubungan manusia dengan manusia semakin dekat. Tetapi justru kepintaran ini, ketika sebuah keluarga lagi duduk makan malam, apa yang terjadi? Apakah mereka hubungannya semakin dekat? Justru mereka semakin jauh, sekalipun secara fisik dekat. Jadi saya mau katakan, apakah kepintaran itu, saudara? Saya tadi melihat-lihat ya, apa sih tentang kepintaran? Terus saya ketemu, ternyata ada 10 negara yang dibilang negara paling banyak orang pintarnya, saudara. Rata-rata IQ-nya itu di atas 100. Jadi kecerdasan seseorang itu ukurannya disebut IQ, ya, intelligence quotient, ya. Yang pertama itu Singapura, saudara, dengan IQ-nya 107. Lalu China 105, Hong Kong 105, Korea Selatan 104, Taiwan 104, Jepang 104, Finlandia 100, Kanada 100, Belanda 100, Liechtenstein 100. Lalu saya cari Indonesia mana? Indonesia 70, saudara.
Peringkat ke-70 dengan nilai rata-rata IQ 84. Saudara jangan ketawa, mungkin saudara 83 kali. Peringkat ke-70 dengan rata-rata IQ 84, itu Indonesia. Lalu saya cek siapa orang terpintar yang hidup di abad 21, namanya Stephen Hawking. Stephen Hawking ini saudara yang cacat dia begitu gitu ya, nggak bisa ngomong juga sehingga dia pakai mesin gitu ya. Dan di akhir hidupnya dia berpikir begini, bukan berpikir, dia bikin statement bahwa ada satu kecerdasan yang menciptakan seluruh alam semesta ini demikian rupa. Dia menjadi orang yang tidak percaya akan Tuhan, tetapi sebelum meninggal dia berkata bahwa ada satu kecerdasan yang menciptakan alam semesta ini, mengelola semua alam semesta ini. Saya mau katakan sama saudara bahwa manusia dengan kepintarannya tidak mungkin memahami Allah yang justru lebih pintar dari kita semua. Amin saudara. Sebab itu kita perlu belajar roh jiwa tubuh ini, karena apa yang saudara baca tadi di Korintus, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat saudara. Seringkali kita mengupas ayat ini atau saudara mendengar khotbah tentang ayat ini seolah-olah Tuhan adalah Tuhan yang bisa kasih saudara berkat tiba-tiba. Tiba-tiba dapat pekerjaan, tiba-tiba dapat order, tiba-tiba dapat bisnis. Tetapi ternyata ayat di 1 Korintus 2 ayat 9 tadi itu berbicara ketika jemaat di Korintus terjadi konflik. Konflik apa saudara? Kalau saudara nanti baca ayat-ayat sebelumnya, konflik ini saudara gara-gara mereka berpikir siapa yang muridnya Apolos, siapa yang muridnya Paulus. Tetapi Paulus mau bilang gak ada gunanya Paulus dan Apolos, karena yang paling penting adalah Yesus Kristus. Baru Tuhan Yesus digambarkan oleh Paulus sebagai hikmat atau kecerdasan yang dunia ini gak kenal saudara. Karena kalau dunia ini mengenal, maka mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Kenapa? Karena pikiran kita saudara gak bisa memahami Allah. Sebab itu Allah harus turun, mati di atas salib supaya dosa saudara diampuni. Dan ketika dosa saudara diampuni, baru dia bisa masuk di dalam saudara, menghidupkan roh saudara. Sehingga orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan, pikirannya dipengaruhi oleh Roh Kudus, perasaannya dipengaruhi oleh Roh Kudus, tindakannya dipengaruhi oleh Roh Kudus. Makanya di 1 Korintus 2 di ayat yang terakhir Paulus katakan itu sebabnya kita memiliki pikiran Kristus. Bilang kanan kirinya, kamu punya pikiran Kristus. Apa gunanya ini untuk hidup, Pak? Pertanyaan yang bagus. Kalau roh saudara yang kudus itu, yang sudah dihidupkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan bisa berbicara kepada roh saudara, maka pikiran saudara pikiran Kristus, perasaan saudara perasaan Kristus, tindakan saudara tindakan Kristus. Ingat, hidup kita, keadaan kita itu ditentukan oleh tindakan-tindakan kita. Kalau tindakan-tindakan saudara berdasarkan tuntunan roh, maka saudara akan hidupnya tepat sasaran. Dosa membuat kita meleset dari sasaran. Tuhan membuat kita tepat sasaran. Saudara akan memenuhi panggilan-panggilan yang Tuhan tentukan dalam hidup saudara. Kalau di sini ada target saudara, ya di sini ada target, maka hidup saudara itu akan tepat sasaran. Berapa banyak anak muda masuk satu jurusan, lalu mereka berpikir kayaknya saya salah jurusan. Berapa banyak saudara orang yang menikah langsung mulai berpikir kayaknya saya salah pilih suami. Ada berapa banyak orang bekerja langsung berpikir berapa banyak, aduh saya ini kayaknya salah pekerjaan. Ada orang-orang yang memulai bisnis langsung berpikir kayaknya jangan-jangan saya ini salah memilih bisnis. Di dalam hidup ini saudara, selalu penyesalan datang belakangan, betul? Katanya kalau datang di awal namanya pendaftaran. Kalau penyesalan datang di belakang. Kenapa? Karena meleset dari sasaran. Supaya hidup saudara dan saya tepat pada sasaran, maka dimulai dari pikiran yang dipengaruhi, perasaan yang dipengaruhi, sehingga tindakannya pun dipengaruhi. Dipengaruhi oleh apa? Oleh roh yang ada di dalam saudara. Alkitab katakan tadi di 1 Korintus 2 ayat yang ke-12. Saya mau kita lihat kembali 1 Korintus 2 ayat yang ke-12. Dikatakan apa itu? Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal apa? Dari Allah. Baca sama-sama yuk selanjutnya. Supaya apa? Kita tahu apa? Apa
yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara tahu nggak apa yang dikaruniakan Allah kepada kita? Saya tiap kali pulang kalau habis dari training sama Pak Erwin di mobil, ya, tentu kita hidup punya masalah, betul saudara? Ada di sini yang hidupnya nggak punya masalah? Saya rasa nggak ada ya. Kita semua di sini punya masalah. Saya suka bilang sama Pak Erwin begini. Tetapi kita itu akan dibawa Tuhan sampai satu titik. We are too blessed to be stressed. Too blessed to be stressed. Artinya apa saudara? Saking saudara diberkatinya, sampai-sampai saudara nggak punya waktu buat stres. Kalau saudara sibuk dengan kebaikan Tuhan, andaikan saja saudara sibuk nih, dapat order kue, dapat order apa, dapat pekerjaan dari pimpinan apa, sampai saudara sibuk, saudara nggak akan punya ruang untuk mikirin yang lain. Kebayang nggak kalau saudara sibuk sama kebaikan Tuhan, saudara nggak punya lagi waktu untuk membenci orang lain, amin? Kenapa hidup saudara perasaannya ada benci? Karena saudara kasih ruang untuk kebencian ada di dalam situ. Kenapa? Karena saudara nggak tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada saudara. Sehingga Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus supaya saudara dan saya tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada saudara. Coba saudara pikir dulu baik-baik sekarang. Tadi Bu Joyce kasih lagu bagus banget tadi ya. Ku percaya mujizat masih ada dalam hidupku. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang percayakan mujizat. Yang percayakan mujizat boleh lambaikan tangan, saudara? Oh, saya hitung dulu. Oh, hampir semuanya percaya ya. Puji Tuhan. Kita udah lewat 2020, tahun yang penuh dengan tantangan dan sebagainya. Malam Kamis, malam Kamis. Kamis malam. Saya ditelepon oleh seseorang, ya, yang intinya dia minta kolaborasi sama saya. Seseorang yang menurut saya lebih punya kemampuan, lebih punya pengalaman, lebih punya nama, gitu ya. Dan dia sebut jumlah followernya berapa puluh ribu dan sebagainya. Tetapi dia telepon saya karena diinformasikan oleh salah seorang, gitu ya. Intinya adalah mau mengajak kolaborasi sama saya. Lalu dia bilang, Pak Jun, kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan bolehlah saya bantu-bantu gitu. Saya bilang sama Pak Erwin, bisnis saya ini kan baru jalan 2 tahun lebih sedikit, saudara. Tetapi kalau saya bisa melewati pandemi dan sebagainya, saya sering bilang sama Pak Erwin, ini semua karena pertolongan Tuhan. Karena mujizat masih ada. Kalau dipikir-pikir dalam semua pekerjaan saya, saudara, pekerjaan saya itu simpel. Sebagai konsultan, apa nilainya seorang konsultan? Nilainya seorang konsultan adalah saudara mengetahui yang klien saudara nggak tahu. Itu aja. Saudara memiliki jawaban yang orang lain belum punya. Dan ketika saudara punya jawaban itu, disitulah saudara akan mendapatkan berkat. Makanya gereja ini saya punya visi, saudara itu menjadi generasi yang menjadi jawaban buat orang lain berdasarkan hikmat Kristus. Makanya Rasul Paulus katakan Yesus itu adalah hikmat yang buat orang Yahudi sebagai batu sandungan, buat orang Yunani sebagai kebodohan. Tetapi Allah sanggup menurunkan orang-orang yang dianggap pandai di dunia ini dan mengangkat orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini, diangkat oleh Tuhan. Menjadi jawaban, menjadi ada mujizat di dalam kehidupan saudara. Sehingga saya waktu dalam telepon itu dia bilang, kalau ada waktu Pak Jun saya mau ketemu, karena saya yakin Pak Jun ini orang pintar. Saya bilang, ya bersyukur Pak. Apa sih rahasianya? Saya bilang, ya ini karena Tuhan banyak tolong aja Pak. Oh enggak, tapi pasti Pak Jun pintar. Pokoknya dia berusaha, puji-puji saya, dibilang saya pintar. Saya bilang, Bapak mau tahu rahasianya? Iya, apa nih? Iya, saya rajin minum tolak angin Pak. Langsung dia di balik telepon itu dia ketawa ngakak. Dia bilang, memang luar biasa, Pak Jun ini low profile katanya. Buat saya nggak masalah low profile. Saya nggak akan mau high profile. Karena yang penting high profit daripada high profile. Dan saya bilang sama kita semua pagi hari ini, biarkan Roh itu
mempengaruhi pikiran saudara, mempengaruhi perasaan saudara, sehingga itu akan mempengaruhi tindakan saudara. Supaya apa? Supaya hidupmu dan hidupku kita tepat sasaran. Bilang kanan kirinya, on target. Amin saudara. On target. Kalau di dunia penjualan saudara, di dunia sales ya, di dunia penjualan, itu seringkali sales itu saling mempengaruhi, bokis-bokisan gitu saudara. Ya, kalau udah tanggal-tanggal 16, 17 gitu ya, yang satu nanya sama temennya, lu gimana jualan? Berat nih. Iya nih, emang susah nih gitu ya. Aduh berat nih, gue juga belum ada apa-apa nih. Sehingga yang satu merasa, oh iya ya, emang berat ya. Iya nih, emang susah nih ya. Tau-tau di tanggal sekian, di tanggal 28, yang tadinya bilang ngaku berat, ternyata jualannya udah 6 unit. Yang satu ternyata benar-benar belum jualan. Terus dia bilang, wah lu bilang kemarin tanggal 16 katanya berat jualan. Hoki gua. Di dunia sales saja saudara, akhirnya ada orang-orang yang tidak capai target, tidak tepat sasaran, karena dipengaruhi. Berapa banyak di antara kita, hidup kita juga dipengaruhi saudara. Kenapa gua enak aja diginiin sama laki gua ya, gua cerai aja, kenapa? Tuh dia juga cerai, tuh pendeta ini juga jatuh dalam dosa, tuh ini juga begini, tuh ini begini. Hidup kita dipengaruhi oleh sesama kita. Banyak juga kita akhirnya memakai baju seperti ini, mengendarai mobil seperti ini, kita punya rumah seperti ini. Kenapa? Karena kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Oh, yang orang bilang sukses tuh begini. Oh, yang orang bilang kaya tuh begini. Oh, yang orang bilang hebat tuh begini. Tetapi saya mau katakan sama saudara, akan capek kita kalau hidup saudara berusaha untuk menyenangkan semua orang. Amin. Akan capek kita kalau hidup kita mengikuti standar dunia ini. Karena surat Yohanes katakan bahwa dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Buat ibu-ibu di sini, ya saya suka bilang sama istri saya juga, kadang-kadang banyak yang jadi korban marketing nih, saya bilang. Korban iklan, saya bilang. Wah, ini dibeli. Kalau kita ngomong perempuan aja saudara, salah satu industri yang menurut saya nggak ada matinya, ada namanya kosmetik saudara. Waduh, ya kan, semua hanya untuk menunjukkan, untuk membuat diri seseorang lebih baik. Ya bukan berarti saya larang saudara make up. Ya silakan kalau saudara make up, karena memang ada beberapa orang yang butuh bantuan saudara, ya kan, supaya mukanya lebih cantik, ya kan. Silakan saja. Tetapi kalau itu tujuan saudara, sehingga akhirnya saudara stres. Saya lihat ada orang-orang yang sampai operasi plastik, ya kan, hidungnya dibikin begini, gagal lagi operasinya, hidungnya kayak logo Dufan jadinya kan. Pernah saudara lihat gitu ya? Pengen cantik, ya supaya dipuji orang, sampai keluarin duit ratusan juta, akhirnya juga rusak. Kenapa? Saya suka melihat kadang-kadang itu cuma sederhana saudara, bahwa mereka hidup dengan kepintaran mereka sendiri. Kan katanya orang-orang pintar tuh agak botak di depan gitu saudara, ya. Kalau yang botaknya di sini katanya itu banyak mikir katanya. Tapi kalau botaknya depan belakang itu dia pikir dia pintar gitu. Mikir. Untung nggak ada yang begini semua di sini. Dia pikir dia pintar. Sudahlah. Kita belajar yang rajin, kita bekerja yang keras. Tapi waktu saudara sudah lakukan segala sesuatunya, saudara tetap harus percaya kepada Dia yang Maha Pintar. Kita tetap harus serahkan kepada Dia. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kalau kita pakai kecerdasan kita, maka akan ada banyak hal yang mustahil, saudara. Jadi masuk kategori di dalam mustahil. Itu kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita sendiri. Kalau kita hanya mengandalkan keberadaan kita sendiri, modal kita sendiri, maka akan begitu banyak hal di dalam hidup ini mustahil. Waktu saya nikah sama istri saya, kita bikin pesta, itu juga kita pikir mustahil, tapi toh jadi.
Terus kita bisa hidup sampai hari ini, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Itu juga rasanya kalau dulu 10 tahun yang lalu mustahil. Dan kalau saya mau bilang sama saudara, ruko gereja ini pun kita bisa ibadah dan nanti tanggal 31 Maret kita ulang tahun yang ke-8. 8 tahun penyertaan Tuhan saudara. Mungkin secara manusia itu juga mustahil. Nanti kita rayakan sekaligus ibadah Jumat Agung. Jadi nanti akan ada pendaftaran karena supaya mengingat ruangannya nggak mungkin full ya. Jadi kurang lebih hanya 26 peserta aja nanti ya. Jumat Agung kita ibadah di sini jam 5 sore secara onsite dan juga online, sekaligus juga perayaan ulang tahun gereja. Selama 8 tahun penggembalaan. Kalau saya pikir-pikir ya, kok bisa ya? Tuhan cukupi, Tuhan sertai. Gereja ini gak pernah ngutang, kita gak pernah minta-minta. Berapa banyak pendeta yang datang kepada saya dan berkata, kalau saya gerejanya dibikin kayak Panebaho punya gereja, waduh, Pak, saya edarin kolekte aja, jemaat berat ngasih. Apalagi gak diedar gitu. Makin gak ngasih gitu. Saya juga waktu itu diundang sebuah gereja besar, lalu saya share bahwa di kita nggak edar kolektor. Dia kaget, padahal jemaatnya 11.000, jemaatnya 11.000. So orang wakil gembalanya bilang sama saya sih nggak mungkin lakukan itu, saya nggak mungkin lakukan. Tahu-tahu COVID, ibadah semua jadi online, otomatis dalam tanda kutip dipaksa tidak edar kolektor. Waduh, berat ya. Covid ini banyak menghantam sana sini kanan kiri. Tapi kalau kita bisa lewatin ini semua, bahkan Gebela bisa lewatin ini semua berkat support saudara sekalian. Bukankah Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup saudara? Bahwa Roh itu bekerja di dalam rumah tangga saudara. Kemarin saya juga banyak baca berita ya, gara-gara Covid banyak juga orang jadi gila ya. Ya gila, kehilangan pekerjaannya, ada yang kehilangan rumah tangganya, ada yang kehilangan bisnisnya. Benar-benar gila saudara. Gangguan jiwa. Nah kalau hari ini saudara masih bisa ke gereja, saya lihat sih tampang-tampang saudara masih waras. Itu juga mujizat loh saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita bisa lewatin semuanya. Itu semua kenapa saudara? Karena Tuhan punya rencana buat saudara. Karena saudara lagi menuju kepada sasarannya. Saya nggak tahu panggilan saudara apa. Mungkin di sini ada yang dipanggil untuk menyelamatkan satu keluarga. Mungkin di sini ada yang dipanggil untuk menyelamatkan 100 keluarga. Saya yakin kita semua ada. Apapun karir saudara, pekerjaan saudara, bidang saudara, saudara pasti hadir. Ada satu maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Kalau maksudnya udah nyampe, saudara dipanggil pulang. Baru malaikat bilang sama Tuhan Yesus, waktunya udah habis tuh orang. Sindo pulang, belum ya? Orang Kristen gitu kalau karismatik kan, aku rindu padamu Tuhan. Terus pendetanya bilang, yakin rindu, gitu. Biar cepat dipanggil gitu. Jadi kerinduannya terwujud gitu. Ya, saya yakin loh, kita semua punya purpose dalam hidup ini saudara. Ini boneka aja punya tujuan, yaitu untuk menjelaskan kepada saudara lebih mudah. Papan ini punya tujuan untuk dicoret-coret. Benda mati aja punya tujuan, apalagi saudara. Jadi saya yakin dalam hidup ini, apapun kita punya karir, apapun kita punya bisnis, saya berdoa sehingga apa yang gak pernah saudara lihat dengan mata, gak pernah dengar dengan telinga, itu bicara apa? Tubuh, bergerak oleh tubuh, dan tidak pernah timbul dalam hati. Apa itu? Di mana tuh? Jiwa. Semua disediakan Allah. Artinya apa saudara? Jangan bergantung dengan apa yang saudara lihat, jangan bergantung dengan apa yang saudara dengar, jangan bergantung dengan tubuhmu, jangan bergantung dengan perasaan saudara, tapi berjalanlah oleh Roh. Karena waktu saudara berjalan oleh Roh, saudara akan tahu apa yang Allah karuniakan kepada saudara. Nanti kita bahas ya, mungkin beberapa bulan ke depan, karunia-karunia Roh. Waduh, itu dahsyat lagi saudara. Bagaimana saudara bisa memilih keputusan-keputusan yang tepat,
Bagaimana saudara bisa memilih teman-teman yang tepat. Bagaimana saudara akhirnya bisa menjadi dampak dan lain sebagainya. Semuanya lewat mana? Lewat roh. Tapi saya yakin dan percaya, kalaupun saudara jiwanya masih terluka, Roh Kudus ada untuk menyembuhkan jiwa saudara terlebih dahulu. Saya melihat saudara hari-hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin gak ada sesuatu yang fantastis, gak ada malaikat turun dari langit, gak ada penampakan ini itu. Tapi saya lihat ada rumah tangga yang dipulihkan. Saya lihat ada orang-orang yang kembali bersemangat. Ada orang-orang yang akhirnya pikirannya lebih tepat, saudara. Ya, orang bahasanya pikirannya lebih jernih. Kalau orang yang punya jiwa terluka, maka tindakan-tindakannya akan orang lain bilang begini, gila ya, gue gak habis pikir nih, kenapa dia bisa begitu ya? Gue gak habis pikir nih. Karena udah gak masuk di pikiran manusia pada umumnya, saudara. Tapi kalau misalnya ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Alkitab katakan, keadaan kita seperti bermimpi. Bermimpi itu apa, saudara? Kok bisa begitu ya? Kok bisa gitu ya? Sebagai penutup, saudara, saya ingat waktu awal sewa ruko ini, saudara. Atau awal sewa ruko ini, itu biayanya kalau nggak salah 110 juta deh kalau nggak salah. Itu baru ruko, belum renovasi, bangku-bangku, AC dan sebagainya. Kalau saya flashback ke tahun 2014 menyewa ruko ini, saudara, saya masih ingat nggak ada uang yang cukup, maksudnya uang ada tapi nggak cukup. Saya masih ingat satu ketika itu saya pergi ke Kelapa Gading, ketemu klien, ya, ngobrol. Selesai ngobrol, dia kasih saya amplop. Waduh, pendeta kalau dia dikasih amplop tuh demen, saudara, ya. Dikasih amplop begini, tipis. Pendeta itu paling demen kasih amplop, dia udah bisa meraba kira-kira berapa. Kan udah biasa dapat amplop gitu kan. Terus ini kebiasaan orang Indonesia nih, saya sama istri kita terapkan di GB Live. Kalau kita ngasih pendeta, kita nggak lakukan itu. Lakukan apa? Biasanya gereja-gereja, saking dikitnya yang ada di dalam amplop, dia tuh ngasihnya dilipet-lipet gini gitu. Terima kasih ya Pak, dilipet-lipet biar kelihatan tebelnya gitu. Saya bilang sama istri saya bilang enggak, kita kalau ngasih yang bantuan kita begini, rapi, yang rapi, karena kita juga pede sama isinya gitu kan. Nah dia waktu itu kasih saya begini. Nah namanya ini pendeta, mungkin bukan pendeta lain lah ya, ini pendeta Junianto deh ya. Itu biasanya kalau pendeta dapat amplop, dia nggak langsung buka, saudara, kan malu ada orangnya, ya kan? Biasanya izin ke toilet. Izin ke toilet tapi nggak langsung buka. Tahu kan gimana, saudara? Kasih ke lampu dulu. Nih yang ketawa nih penerima amplop nih. Saya lihat, kok cuma selembar? Selembar tapi kok kayak warnanya bukan duit. Saudara ngerti dong warna duit? Ya kan? Yang paling gede berapa warnanya? Warnanya apa yang paling gede? Merah. Udah sebenarnya semuanya emang. Jadi jangan dibilang mata duitan, mata merahan tuh. Gitu ya. Nah, saya buka. Isinya cek, saudara. Saya lupa deh, cek itu kalau nggak salah waktu itu 250 atau 300 gitu. Pas saya buka, cek. Orangnya dia pergi dong. Ceknya Bank BCA. Saya ingat waktu itu ketemuannya di rumah makan Baji Pamai deh kalau nggak salah. Baji Pamai Kelapa Gading dekat bundaran tuh. Kan di situ ada Bank BCA dekat restoran Aneka. Saya langsung lari ke sana. Karena waktu menunjukkan 2.20. Kan 2.30 close transaction kan kalau BCA kan. Langsung saya menuju sana. Saya bilang, saya mau cari cek gimana caranya. Gini. Nah, terus Bapak tanda tangan di situ. Saya gini kebetulan. Nah pas saya tanda tangan itu, saudara, terjadi penebalan. Saya nggak tahu kan, pokoknya kayak penebalan aja. Saya kasih, Pak ini nggak bisa karena ini penebalan. Hah? Terus gimana? Bapak mesti minta tanda tangan orang yang ngisi cek ini. Ngapain gue minta lagi tanda tangan? Iya Pak, harus wajib. Topot. Ya, kenapa Jun? Iya Pak, ini tadi saya saking excitingnya pas tanda tangan cek penebalan. Terus gimana? Mesti tanda tangan Bapak lagi gitu.
Oh bapak, saya masih daerah Gading, saya di Gorok, saya langsung lari ke Gorok. Set, minta tanda tangan lagi. Akhirnya nggak bisa cairin sore itu, cairinnya baru besok. Kalau berdasarkan pikiran, mustahil. Siapa zaman begitu orang main mau ngasih duit kayak begitu? Tapi kalau saudara misalnya belum percaya mujizat, saudara lihat ruko ini aja. Ini udah disewa sekarang sampai 2023. Dan nanti Jumat Agung 2 April saya mau kita berdoa. Ya, dan juga saudara menabung. Kita mau beli 2 ruko gandeng di dekat Taman Cemara. Harganya 7M. M tahu nggak M? Nggak tahu deh, nanti saya tanya Gaby lagi, bener gak tuh masih 7M? Kita doa aja. Duitnya udah ada belum? Belum ada. Tinggal saya berdoa, Tuhan mau kasih 6M nya lewat saya apa lewat saudara? Lewat saya juga boleh. Atau kita spread, bagi rata. Saudara diberkati, saya diberkati. Ya kan? Tapi mudah-mudahan saya lebih banyak gitu. Ya, kenapa saudara? Karena kita percaya. Kita nggak berjalan dengan apa yang kita lihat, nggak berjalan dengan apa yang kita dengar, nggak berjalan lewat perasaan kita. Kita berjalan bersama Dia, Roh, tanpa batas ruang, tanpa batas waktu. Roh itu yang akan bergerak, menuntut saudara dan saya melewati semua hal yang orang bilang mustahil. Kita akan bersaksi, segalanya mungkin bagi Tuhan. Mungkin bagi karir saudara, mungkin bagi bisnis saudara, mungkin bagi rumah tangga saudara. Kita bangkit berdiri. Ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, siapkan perjamuan untuk saudara. Percaya. Di tangan kanan kita, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan, penebusan segala dosa dan pelanggaran kami. Dosaku sudah diampuni, dalam Kristus aku dalam kebenaran Allah, dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil. Ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang menentukan. Bagimu tiada yang mustahil. Kau Allah yang sanggup memberikan mujizat. Terima kasih Tuhan. Percaya, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagiku. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata kami, tidak pernah didengar oleh telinga kami, tidak pernah timbul dalam hati kami, semua